Halo semuanya, perkenalkan nama aku Angelica Gracia Simanjuntak. Aku dari kelas 12 IPS. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai awal mula hingga terjadinya proklamasi. Kekalahan Jepang terhadap sekutu mulai terlihat sejak awal tahun 1944. Hal ini terjadi karena Jepang sering mengalami kekalahan terhadap sekutu dalam peperangan. Justru hal ini membuat masyarakat Indonesia mulai tidak percaya dengan Jepang. Tetapi Jepang membutuhkan dukungan masyarakat Indonesia untuk melawan sekutu dalam peperangan. Pada tanggal 7 September 1944, Kunaiki Koiso secara resmi mengumumkan janji kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Untuk mensukseskan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang di bawah pimpinan Kumaichi Harada membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Badan yang telah dibentuk oleh Jepang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dengan beranggotakan 60 tokoh Indonesia dan 7 tokoh Jepang. Tujuan BPUPKI ini adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilakukan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chosangi, Jakarta atau sekarang disebut Gedung Pancasila. Sidang kedua dilakukan pada 10 sampai 17 Juli 1945. Ketika sidang kedua ini berakhir, BPUPKI secara resmi dibubarkan karena dianggap tugasnya sudah selesai. Setelah BPUPKI dibubarkan, Jepang mengalami puncak kekalahannya terhadap sekutu yang ditandai dengan pengeboman kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Keesokan harinya, tepat pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mempertegas janjinya kepada rakyat Indonesia mengenai kemerdekaan Indonesia. Kemudian, Jepang membentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Ir Soekarno dan wakilnya adalah Mohatta dan memiliki anggota berjumlah 21 anggota tokoh Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, sekutu kembali meluncurkan serangan bom atom ke kota Nagasaki, Jepang. Sehari setelah pengumuman di kota Nagasaki, berita kekalahan Jepang terhadap sekutu mulai tersebar ke seluruh dunia. Pada saat yang bersamaan, Jepang setelah menyita seluruh radio yang dimiliki rakyat Indonesia agar berita kekalahan Jepang tidak terdengar oleh rakyat Indonesia. Akan tetapi, salah satu pemuda Indonesia bernama Sultan Syahrir telah menyembunyikan radionya agar tidak tersita oleh Jepang. Kekalahan Jepang ini belum terdengar oleh Soekarno, Hatta, dan Rajiman karena ketiga tokoh ini sedang dalam perjalanan ke darat Vietnam untuk melakukan pertemuan dengan Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, ketiga tokoh tersebut kembali ke Indonesia dan mendengar berita mengenai kekalahan Jepang dari golongan muda. Golongan-golongan muda ini ingin secepatnya kemerdekaan Indonesia segera dilakukan tanpa melalui PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Singkat cerita, para golongan muda mendesak dan memaksa Soekarno dan Hatta untuk secepatnya melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanpa melalui PPKI. Namun, permintaan golongan tersebut ditolak oleh Soekarno. Kemudian, Soekarno meminta kepada Hatta agar melakukan rapat PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945, tepatnya di pagi hari. Namun, di tanggal 15 Agustus 1945, tepatnya pukul 24 malam, para golongan muda melakukan pertemuan untuk mendiskusikan bagaimana caranya agar proklamasi secepatnya dilakukan. Dari pertemuan tersebut disetujui mereka akan membawa Soekarno dan Hatta ke luar kota. Kemudian, pada tanggal 16 Agustus 1945 subuh, para golongan muda mulai mendatangi rumah Mohatta.
Kemudian Bung Hatta setuju untuk mengikuti golongan muda. Dari rumah Bung Hatta mereka lanjut ke rumah Soekarno dan mereka tiba di rumah Soekarno pukul 4 subuh di saat Soekarno dan keluarga sedang sahur karena pada saat itu sedang berpuasa. Soekarno setuju untuk ikut dengan golongan muda dengan syarat istri dan anaknya saat itu juga ikut dengan mereka. Kemudian para golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Sesampainya di Rengas Dengklok, perdebatan antara kedua golongan tersebut terus berlanjut. Karena tidak adanya Soekarno dan Hatta di Jakarta, rapat PPKI yang seharusnya dilakukan pagi hari itu juga harus gagal. Ahmad Subarjo yang saat itu mencari keberadaannya, dia menyepakati bersama dengan golongan muda untuk kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, Ahmad Subarjo dibawa para golongan muda ke Rengas Dengklok dengan mengumumkan bahwa proklamasi akan dibacakan esok hari tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya jam 12 siang. Kemudian, Soekarno dan Hatta kembali dibawa lagi ke Jakarta dan tiba di Jakarta pukul 23.30 malam tanggal 16 Agustus 1945. Kemudian mereka mendatangi rumah Nishimori, yaitu Kepala Departemen Militer Jepang, untuk mendapati kesepakatan. Namun, pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan sama sekali. Ya, dan menurut juga Soekarno, sudah tidak ada lagi gunanya membahas mengenai kemerdekaan kepada Jepang. Kemudian, Soekarno dan Hatta mendatangi kediaman Laksamana Maeda untuk melakukan penyusunan proklamasi. Penyusunan proklamasi dilakukan sampai pada pukul 4 pagi. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian, proklamasi yang telah susun dikasih kepada Sayuti Melik untuk diketik. Dan mereka juga menyepakati bahwa pembacaan proklamasi akan dilakukan di kediaman Soekarno, tepatnya di Jalan Penggagasan Timur nomor 56, Jakarta. Upacara dimulai pada pukul 10 pagi yang diawali dengan pembacaan proklamasi. Kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa adanya pemimpin. Bendera tersebut adalah bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati atau istrinya Soekarno. Setelah pengibaran bendera terjadi, dilakukannya penutupan oleh kata sambutan dan kemudian upacara selesai pada pukul 11 siang. Dan inilah isi dari proklamasi tersebut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.